Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita live lagi. Mohon maaf sebelumnya, ini kita dikarenakan bulan suci Ramadan. Kemungkinan live-nya itu akan dilakukan tidak lama-lama, paling 30 menit. Dan jadwalnya mungkin akan diaktifkan kembali pada saat habis Lebaran ya. Tapi kalau pada saat saya masih sehat, masih fisik masih kuat, kita akan live, tapi mungkin jam 9 malam ya, jam 9, setengah 9 atau jam 9 malam, dikarenakan habis tarawih ya. Jadi masalah live untuk seputar masalah tanya jawab masalah kredit macet, baik itu masalah bank, koperasi, leasing, atau ke masalah debt collector, kartu kredit, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Dan mohon maaf juga kalau misalnya sebelum pada saat di inbox itu jarang saya balas. Lebih baik saya lebih suka namanya itu berinteraksi seperti ini secara live. Jadi lebih enak anda bertanya, saya akan menjawab. Jadi satu pertanyaan bisa untuk ke semuanya, teman-teman semuanya ya. Jadi masalah masalah bank, semuanya masalah kredit ini, setiap debitur pasti akan berbeda cara penanganannya. Intinya pada saat pihak petugas bank atau debt collector atau yang lainnya, dia melihat kondisi debitur. Yang pertama, apakah debitur ini mengetahui masalah prosedur dari bank. Yang kedua, ataukah mengerti masalah hukumnya. Yang ketiga, lihat kondisional emosi dari pihak si debitur. Nah, debt collector atau pegawai bank yang berpengalaman, dia akan tahu kondisi seperti apa. Jadi dia harus bisa buat tarik ulur debiturnya, kapan pada saat dia melakukan tekanan, kapan dia saat melakukan penuh dengan santai ya, suasana santai. Jadi masalah kredit ini memang polemik. Tapi saya kebanyakan itu bahwasanya debitur yang menunggak itu semuanya debitur yang masalahnya debitur. Kalau tidak mampu bayar jangan kredit. Masalahnya bukan di sana. Pada saat pihak bank melakukan namanya pencairan kredit, dia akan melakukan analisa. Analisa itu pun analisa bahwasanya berdasarkan kemampuan debitur pada saat ini, bukan pada saat yang akan datang. Jadi harus dipahami. Jadi namanya kalau ada pegawai bank mengatakan seperti itu, biasanya debt collector atau pegawai bank yang ibaratnya kata dalam tempurung, kalau katanya kalau tidak mampu nggak usah kredit, nggak usah inilah, jangan sok-sokan. Nggak begitu juga, pihak pegawai bank itu sama juga. Dia pasti punya kredit juga. Mungkin pada saat ini dia masih bekerja. Nah, pada saat dia merasakan kondisinya menurun, ataukah pendapatannya akan dikarenakan dengan kondisi yang lain, seperti misalnya ada namanya biaya emergency, seperti anak sakit ataupun lain-lain, dia akan merasakan betapa pedihnya, susahnya kondisi debitur. Nah, kondisi seperti itulah sama yang dialami oleh debitur pada saat ini. Bukan debitur semua tidak mau bayar. Kalau debitur tidak mau bayar, bukan di sini juga tempatnya ya. Jadi channel ini mengajarkan bukan tidak bayar, tapi bagaimana kita menunda, bagaimana kalau kondisinya lagi susah ya. Oke, yang baru bergabung selamat bergabung ya, yang ngasih gift, terima kasih yang sudah ngasih gift. Dan kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Ini saya jawab dulu ya yang sudah yang berikan pertanyaan. Cicilan ini bad boy, cicilan mobil udah nunggak 2 bulan Pak, usaha lagi lesu banget. Nah, kalau kondisinya seperti ini, memang kalau minta direstruktur, memang solusinya restruktur. Tapi kalau kredit mobil ke pihak leasing, itu kecil kemungkinan memberikan namanya itu restruktur. Bukan apa-apa. Kalau namanya leasing itu berbeda dengan kredit bank. Kalau kredit bank bisa namanya sifatnya konsumtif, modal kerja, ataupun multiguna, apapun digunakan bisa aja. Tapi kalau misalnya kredit mobil itu sifatnya konsumtif. Kalau konsumtif sama halnya dengan namanya kartu kredit, tapi ini berjaminan sehingga sulit dilakukan namanya restruktur. Sekarang dibandingkan antara kalau Anda menunggak, minta bisa juga namanya itu di recondition.
tenornya itu bukan apa namanya, diperpanjang kayak restruktur ya. Jadi namanya restruktur juga tapi recondition. Harusnya 36 bulan menjadi 38 bulan, digeser aja. Tapi ada yang harus Anda bayarkan. Bunga berjalannya tetap wajib dibayarkan. Minta di recondition. Begitu ya, bad boy. Petrus Bukit, sehat selalu Pak, sama-sama sehat. Ini Petrus yang mana? Petrus yang ini ya, teman saya itu ya. Selamat apa ya namanya? Selamat bergabung ya. Saya coba lagi lihat lagi kalau ada yang bertanya ya. Takutnya ada yang kelewat ya. Ini Buddha Alus, Bang, saya punya hutang pinjol tapi sudah bayar, tapi masih nggak bisa mengajukan kur. Itu biasanya pasti belum lunas. Itu pasti pinjaman pinjolnya itu pinjol yang legal. Nah, yang legal itu induknya itu tetap pada saat di slik OJK. Nah, kalau dilunaskan sekarang, kuncinya di sini ini. Dilunaskan sekarang, dia ngajukan kreditnya itu di bulan berikutnya, tapi di atas tanggal 15 ya. Jangan di bulan berikutnya, di bulan yang sama. Pasti kelihatan kondisinya lagi menunggak. Clear ya? Itu Buddha halus. Nah, kuncinya pada saat lunasan di bulan berikutnya di atas tanggal 15. Kalau di BI checking, statusnya lunas. Kuncinya di sana aja. Nawang, Bang, kalau di pengadilan putusan tidak lelang, apakah bisa diajukan sidang lagi oleh pihak bank? Tidak bisa. Jadi kalau memang putusan tidak lelang, udah selesai clear. Tapi saran saya, Anda mengajukan tetap meminta dari struktur aja, tapi ajukan secara tertulis ya. Nah, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Harusnya pada saat gugatan sederhana, itu biasanya ini gugatan sederhana. Gugatan sederhana Anda mengajukan juga minta dilakukan pembayaran disesuaikan kemampuan Anda. Katakanlah kemampuan Anda 50.000 sebulan, ajukan. Nanti majelis ketuk palu. Itu kekuatan hukumnya. Kalau misalnya tidak ada banding, itu kekuatan hukumnya tetap. Apapun yang dibilang Bang, abaikan aja. Gunakan putusan dari majelis. Ya. Mang Mawan, Pak, kalau kredit rekening koran, apa bisa minta penundaan pembayaran bunga atau jalan 6 bulan munggah baru jalan 6 bulan munggah 3 bulan? Kalau rekening koran sama juga, jadi tetap penundaan pembayaran itu sebenarnya tidak bisa. Tapi kita mengajukan penundaan pembayaran bisa aja kita lakukan. Tapi pihak bank tetap akan menagih. Cuman hanya saja kita mengajukan penundaan ini, kita kasih tahu dulu kronologi seperti apa. Sehingga pihak bank kalau mau melakukan penagihan, dia udah tahu permasalahan seperti apa. Sehingga dia hanya pada saat dia datang ke rumah itu sesuai dengan prosedur dari pihak bank aja. Yang jelas dia sudah tahu kondisi Anda seperti apa, debiturnya seperti apa, ya. Nah, ada hal yang lebih berisiko pada saat jatuh tempo. Jangan sampai kreditnya habis masa kreditnya ya, jatuh tempo kreditnya masa 1 tahun. Kalau Anda masih keberatan, bagusnya minta ganti produk dari kredit rekening koran menjadi kredit angsuran berjangka, sehingga ada bunga, ada pokok. Tapi sesuaikan dengan kemampuan Anda. Gitu ya, Mang Mawan. So, King selamat. Pak, letter siapa bisa dilelang? Tidak bisa. Nah, langsung saya jawab itu. Tuntas. Erik, WO official. Bang, saya ngajukan pinjaman di koperasi untuk masuk kerja. Tapi baru 3 bulan kerja udah kena PHK. Terus masalahnya gimana? Kalau udah kena PHK, udah cari kerja yang baru lagi. Masalah kredit memang tanggung jawab debitur, wajib diselesaikan. Tapi ada hal yang lebih urgensi, yaitu Anda cari kerja dulu lah, ya. Kalau hal-hal yang lain nanti dulu, ditunda aja dulu. Nanti pada saat Anda mendapatkan pekerjaan yang baru, dapat duit segera, ya. Rev Nanditya, Bang, saya didatangi 5 orang. Mana tadi kelewat lagi nih, lewat dah. Mau dilelang gimana Bang? Itu dia tidak boleh datang rame-rame, wajib ada surat tugas. Nanti lain kali kalau ada pihak bank yang datang rame-rame, pertama kali yang Anda lakukan, tanya mana surat tugasnya. Kalau dia tidak ada surat tugas, nah silakan yang lain, Bapak pulang aja dulu deh ke bank, silakan ambil surat tugas. Nanti kalau sudah ada, Anda datang lagi. Nah, kalaupun dia datang, biasanya surat tugas itu pasti 1 orang.
PIC-nya satu. Jadi kalau ada yang namanya di sana, yang lain Bapak silakan tunggu di luar aja. Jadi yang satu boleh masuk. Saran saya jangan masuk di rumah, masuk di depan rumah aja, ya, supaya tetangga lihat aja nggak ada masalah. Gak usah malu-malu, itu bakal menjadi saksi Anda, ya. Tapi bagus ya di rumahnya itu pasang CCTV ya. Saya rekomendasi pasang CCTV, ya, pasang tempel stiker CCTV. Dikarenakan bukan apa-apa. Pada saat Anda menempel CCTV itu bisa merekam. Pihak petugas bank tidak akan berani melakukan tindakan yang di luar prosedur. Ya, gitu. Tuti Baksoris, Bang, aku hampir jatuh tempo. Terus bagaimana maunya seperti apa? Kalau habis jatuh tempo kredit, nanti bagus ya Anda ajukan tertulis maunya seperti apa. Ajukan aja, tidak ada masalah. Walaupun kita tahu ditolak, tapi Anda menggugurkan kewajiban sebagai debitur. Sehingga pihak bank sudah tahu. Kita jaga-jaga kalau terjadi apa-apa. Misal katakan terjadi lelang atau masuk pengadilan, kita sudah tahu. Kita memiliki dokumen antisipasi bahwasanya debitur punya itikat baik untuk menyelesaikan kreditnya. Gitu ya. Sholawat Jibril. Nah ini senang, namanya bagus ini. Aku dari dulu nasabah macet selama 8 bulan tapi sudah lunas sekitar 2 tahun. Apa masih boleh ngajuin lagi pinjaman ke bank? Nah udah selesai, namanya sholawat Jibril, udahlah nggak usah ngapain lagi itu. Aduh. Tapi kembali lagi ke keputusan Anda ya. Kalau mau mengajukan kredit lagi itu sekitar 2 tahun. Lunas sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Berarti kalau 2 tahun 24 bulan ya, lewat 24 bulan tidak ada track recordnya, tidak kelihatan. Tapi memang pernah tetap tercatat bahwa Anda pernah melakukan pinjaman di bank apa yang pernah menunggak. Ya, tidak ada masalah itu. Yang penting Anda sudah lunas. Tapi secara historikalnya tidak kelihatan, tidak muncul lagi. Ya, sholawat Jibril. Siapa lagi nih? Saya jawab ini. Mana lagi nih? Banyak lagi nih. Tuti itu mana ini? Sholawat Jibril sudah. Siapa lagi? Nara, Bang, kalau saya udah lama macet, kalau saya cicil bagaimana Bang kesanggupan saya? Kredit nggak ada masalah. Tapi bagus ya Anda lunaskan secara sekaligus. Kumpulkan aja duit sendiri langsung, nanti kalau ada bisa dinegosiasi. Ya. Kalau dicicil sayang nanti nggak Anda yang kerepotan nanti. Anton, Bang, kalau kredit macet tetap dibayar misalnya 2 juta, dibayar 1,5, aman tidak? Kredit macet itu berapa lama menunggaknya? Dikatakan kredit macet itu sudah 6 bulan ke atas. Baru 3 bulan, 1, 2 bulan, 3 bulan, enggak, bukan macet itu. Jadi kalau misalnya, berarti Anda masih memiliki kemampuan, cicil 2 juta, Anda masih memiliki 1,5 juta. Bagus ya, minta restruktur aja. Itu memang bukan solusi terbaik, restruktur. Solusi terbaik kan tetap lunas. Tapi itu akan meringankan debitur pada saat ini untuk sementara waktu. Tapi kalau sudah normal kembali, minta dikembalikan ke cicilan sedia kala. Siapa lagi nih? Anton. Anton sudah ya. Karena Bang, saya punya hutang 200 juta, tapi saat ini saya bayar bunga. Apakah saya boleh minta kiriman? Boleh, ajukan secara tertulis, tidak ada masalah. Ajukan tertulis ya. Jangan hanya bicara lisan. Anda wajib memiliki bukti tertulis. Saran saya, pada saat Anda pengajuan tertulis itu, yang asli berikan ke difotokopi dulu, difotokopi sudah Anda tulis, sudah tanda tangan, difotokopi. Yang asli berikan ke pihak bank. Jangan lupa yang fotokopinya minta pihak bank itu tanda tangan, tanda terima dokumen ya. Itu sederhana, bagus ya, benar buat tanda terima dokumen yang ini yang resmi. Tapi kalau itu nggak ada masalah. Kita kan yang sederhana, yang simple kan. Itu ya sudah ya. Endri Manurung, Pak, kartu kredit biar bisa naik limit nilai dan apanya ya, mentok di 25 juta nggak naik-naik, di reject mulu. Anda pakai aja dalam 1 bulan, 2 bulan bayar masuk sama aja, ambil bayar belanja. Selama 3 bulan
biasanya itu akan ditawarkan naik limit ya, maksimal itu 6 bulan. Bayar pokoknya aja, Ratna. Maksud bayar pokok, kalau minta bayar pokoknya aja itu tergantung dari permasalahan debitur dan tingkat resiko dari pihak bank. Bank tidak mungkin semuanya memberikan langsung bebas bunganya, denda bebas, tidak mungkin. Dia melihat kondisi debitur. Bank memberikan diskon sesuai dengan kondisi debitur dan itu sifatnya kebijakan. Ya, user Pak, saya macet di bank titik, usaha saya lagi bangkrut, didatangi bank terus. Saya sudah ke kantor banknya. Bagusnya user, ajukan tertulis kondisi bangkrut seperti apa, kenapa bangkrutnya, alasannya kenapa. Nah, tulis juga jangan lupa maunya seperti apa. Apakah minta ini penundaan? Penundaan sudah tahu ya, pasti akan ditanya lagi, tidak bakal disetujuin. Tapi Anda tulis saja tidak ada masalah. Bagus ya, tapi Anda sudah memberikan tenggang waktu kapan Anda mau menyelesaikan. Begitu ya. Tapi kalau Anda masih memiliki kemampuan walaupun kecil, minta direstruktur, sesuaikan kemampuan yang ada. Tertulis ya, jangan Anda dipanggil datang dinegosiasi. Bank memiliki bukti, Anda tidak memiliki bukti, ya enggak? Risiko, ajukan tertulis sehingga Anda memiliki bukti. Ayo, sudah hampir 3 bulan belum bayar, gimana ini? Nah, maunya seperti apa? Apa masih ada duit atau enggak? Kalau maunya gimana? Ya, maunya Bank akan bayar kan? Kalau saya menjawab sesuai dengan apa yang Anda rasakan, maunya seperti apa. Jadi kalau misalnya Anda minta direstruktur, bagus direstruktur. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada kemampuan lagi, mau diapain lagi kan? Nah, fokus cari uang aja dulu, nggak ada masalah. Revan Ditya, sampai kapan Bang bisa bertahan dan keadaan diancam lelang? Apa harus saya lakukan? Kita kan tidak tahu nasib ini, hidup ini kita nggak tahu. Yang penting kita berusaha. Kita berusaha, apapun hasilnya itu nanti urusan nanti. Yang penting ada berusaha dulu bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan baru, rezeki yang baru, usaha yang baru. Bagaimana ini? Itu aja yang paling urgent. Masalah pihak bank mau lelang atau enggak, lelang kan tidak segampang itu lelang. Kalau diancam lelang, menunggak 1 hari pun akan diancam lelang kan. Jadi itu abaikan dulu. Yang penting Anda tahu dulu, Anda melakukan surat menyurat secara tertulis. Ya, nggak usah pikirnya yang pusing-pusing, jangan pusing-pusing. Nah, Anda mikir pusing-pusing udah nanti stres nanti, ujung-ujung nggak dapat rezeki ini. Ya, siapa lagi? Tuti, usaha udah aku ajukan Bang, tapi belum bisa juga cicil. Tapi niatku juga pengen titip cicil, soalnya usahaku lagi tetap terus dia terus melakukan usaha ya, nggak apa-apa. Ajukan lagi, nggak masalah. Apalagi Bibi Vesta, Bang saya udah restruktur dan udah SP dan bulan kemarin nggak mampu bayar, gimana Bang? Kalau misal sudah restruktur bisa diajukan lagi restruktur. Enggak kan, bukan mentang-mentang sudah restruktur tidak bisa direstruktur kembali kan? Bisa. Berapa kali restruktur hingga detik ini belum ada aturannya, baik di POJK mau PBI, peraturan Bank Indonesia, peraturan otoritas jasa keuangan, atau secara di juklaknya itu nggak ada. Ya, ajukan aja, nggak apa-apa. Juntar Simatupa, ajukan di mana Bang? Ajukan apa? Ajukan ke pihak banknya. Ya, Bang Mawan, Pak ada pemasangan papan plang peringatan memang diperbolehkan oleh undang-undang. Itu kan rumah Anda. Kalau di perjanjian kan sudah ada pemasangan plang, oke, pemasangan plang ada. Tapi kalau dia mau masukin halaman rumah Anda, wajib persetujuan dari debitur. Tidak bisa dia langsung masuk ke rumah Anda kan, masuk halaman rumah Anda, walaupun hanya halaman. Wajib persetujuan dari debitur, sehingga kalau dia masuk tanpa izin dari debitur, dia memasuki perkarangan rumah orang lain secara tanpa izin dari pemilik, bisa diancam pidana selama 9 bulan. Hukumannya ya, nggak usah khawatir. Bocil, wah Bocil, makasih ya sudah dikasih gift. Teman-teman, makasih yang sudah ngasih gift ya. Yang sudah ngasih like, terima kasih juga. Yang belum, tidak ada masalah. Nah, saran saya, rekan-rekan semuanya, kalau misalnya di rumahnya itu kondisi seperti ini, Anda takut ditekan sama pihak bank, pegawainya, atau debt collector, ajukanlah, belilah namanya itu CCTV, pasang di depan rumah, yang bisa merekam, itu lebih enak.
lebih terjaga, pihak bank tidak akan berani macam-macam. Dia akan melihat CCTV, dia pasti akan bergeser di mana CCTV itu tidak dia duduk tidak kelihatan CCTV, ya enggak? Itu aja, sederhana. Jangan lupa tempel stiker CCTV juga. Jadi ada dua yang harus Anda beli, stiker CCTV dan CCTV-nya. Murah kok, bisa ini. Saya lupa mulu nempel di keranjang. Kemarin saya nempel keranjang di sini nggak muncul. Ya udahlah. Yang penting Anda beli di mana terserah. Kalau di tempat channel saya yang lain itu ada standby di ininya, di mana di deskripsinya standby. Sekarang anjuran saya itu tetap dipasang ini CCTV. 100 ribuan ada kok. Tergantung kemampuan Anda. Kemampuan Anda cukup, ada yang 15 juta, ada 20. Ya 100 ribuan aja. Yang penting Anda aman dulu, terjaga dulu. Yang mana Pak, gimana kalau agunan BPKB tapi rumahnya di stiker? Tidak boleh. Dia bisa diajukan gugatan laporan kepolisian itu. Enak aja. Jangan lupa di video kan. Kalau pasang CCTV kan nggak perlu Anda videokan, tinggal Anda ambil aja simpan ke handphone, kan udah enak. Revi, Pak, saya ada kredit di bank, hampir 3 bulan belum bayar. Pihak bank suruh antar mobil ke bank. Gimana tuh Pak? Gimana tuh Bang? Boleh. Kalau di anjuran bank boleh aja, serahkan. Sekarang pertanyaannya, Anda mau atau enggak mau serahkan mobilnya itu? Ya enggak? Serahkan mobilnya mau apa enggak? Kalau Anda mau, Anda secara ikhlas, secara sukarela, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak mau, ya udah enggak masalah. Jangan diantar, ya enggak? Pihak bank atau pihak leasing tidak boleh menarik kendaraannya secara paksa. Ya. Kadit, Pak, saya sudah macet setahun, apa nego lewat surat atau datang ketika dipanggil? Ajukan tertulis saja bagusnya ya. Saya ajukan tertulis. Pas dipanggil boleh, tapi bagusnya ajukan tertulis. Pakai materai bagus. Tidak ada duit beli materai, tidak masalah. Siapa lagi? Aru, Pak, pinjaman 2 juta. Pak, pinjam 2 juta tapi nggak bisa bayar full. Apa dihitung flat, disuruh jual aset? Sedangkan nggak pinjam 2 juta tapi tidak bisa bayar full. Pinjaman cicilannya kali ya, cicilan. Kalau cicilannya itu kalau bisa ada tidak full, berarti bisa di restruktur aja ya, sesuaikan dengan kemampuan. Yang mana Pak, gimana kalau sudah, maaf sudah. Nah, si bocil ini luar biasa, si bocil, makasih bocil, mantap lah bocil ini. Luar biasa bocil loh. Yang sudah ngasih gift, makasih ya. Ini banyak ngasih gift nih. Wimi Vesta, katanya katanya restrukturisasi saya sudah nggak bisa karena sudah kasih batas limit di nggak ada, itu bisa diajukan lagi ya, tidak ada masalah. Untung debitur masih kasih restruktur. Pak Gondrong, makasih ya sudah ngasih topinya, makasih ya, semoga sehat selalu. Fania, makasih ya, selamat bergabung ya. Si ini Fania, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gondrong, makasih Gondrong ya. Si Rev, apa nanti kalau diserahkan mobilnya saya akan disuruh bayar sisa utang. Memang secara prosedur seperti itu. Tapi pada saat Anda kasih mobilnya itu, nah ada 2 yang Anda lakukan. Pertama, Anda tulis pada saat di sana pasti menyerahkan secara terima berita acara, secara terima kendaraan. Anda tulis note-nya itu, disposisinya, bahwasanya hutang saya dianggap lunas. Nah, titik. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Anda menyerahkan itu, minta ada nggak ganti kerugian buat saya, karena kan sudah nyicil nih. Minimal saya DP-nya berapa lah buat saya. Gitu, jadi minta, jadi Anda tidak rugi amat kan, gitu. Itu hanya orang-orang beriman aja yang tahu itu. ada setiap leasing itu ada seperti itu ya. Siapa lagi, takutnya saya kelewat ya. Tadi sudah. Siapa lagi? Pak Gondrong belum ya, nanya ya, saya standby aja nih. Kalau ditanya saya langsung saya jawab dahulukan nih. Gilang, mohon petunjuk. Saya sudah mengajukan pengurangan angsuran, tapi saya sekarang masih belum di ACC dari pihak bank.
tertulis ya. Jangan sampai tidak tertulis. Anda memiliki bukti ya, gitu ya. Mas Aldo, Bang, kalau rekening koran udah telat 3 bulan, bisa minta stop bunga dan mulai cicil pokok dengan kesanggupan 1 juta? Tidak bisa. Kemungkinan besar, bukannya 100% tidak bisa ya. 99% itu pasti diajukan, pengajuannya akan ditolak. 99,9% lah ya. Rekening koran, bank akan memberikan kebijakan dilihat dari kondisi debitur. Secara administrasi seperti apa, sisi hukumnya seperti apa, kerugian yang didapati pihak bank apa, ya, gitu ya. Bagus ya, minta ganti produk aja, Mas Ardo. Sagitarius, Bang mau nanya, kemarin sudah dapat surat lelang, udah nembusin juga pegawai banknya ke kelurahan RT RW. Solusinya, Anda bisa datang ke bank langsung, minta ajukan tertulis. Pada saat pemberitahuan lelang itu pihak bank memberikan kesempatan ke debitur untuk mengajukan keberatan. Terus maunya seperti apa? Nanti bisa langsung ketemu sama ditemukan ke pihak banknya itu, ya. Dia kasih ke RT/RW. RT/RW bisa aja dikasih, tapi ngapain ke RT/RW kalau misalnya debitur gampang ditemui? Kalau takut di RT/RW ini takutnya misalnya debiturnya bisa anarkis atau yang lain ya, tapi bisa aja. Tapi menurut saya agak sedikit janggal aja di sini ngasih ke RT/RW, takutnya beda tipis, mempermalukan debitur atau tidak. Sagitarius, makasih Bang pencerahannya, sama-sama. Mas Ardo, bagusnya gimana Bang? 2 bulan lagi habis masa kontrak 1 tahun. Ganti produk aja. Produknya dari rekening koran menjadi kredit angsuran berjangka. Ada pokok, ada bunga. Dan minta disesuaikan dengan kemampuan Anda. Radit, ketika dipanggil nggak datang tapi nego pakai surat dan tetap diancam lelang. Kan diancam bisa aja, menunggak 1 hari diancam, nggak ada masalah. Kan Anda pegang dulu suratnya. Buktinya apa? Ajukan secara tertulis, Anda pegang dulu bukti kopiannya itu. Ya. Yulis Fashion, kalau angsuran 7 bulan lagi terus macet, apa masih bisa dilelang? 7 bulan, angsuran 7 bulan lagi terus macet, apa masih bisa dilelang? Bisa aja dilakukan lelang. Masalah lelang itu bukan masa tinggal 7 bulan, tinggal 2 bulan, tinggal 1 bulan. Masalahnya itu pasang hak tanggungan atau tidak. Tapi memang riskan, misal katakanlah 7 bulan lagi berapa angsurannya, ya enggak? Terus bagaimana kondisi debiturnya, itu riskan dilakukan lelang. Bisa nggak? Bisa. Tapi untuk dilakukan lelang memang kecil, tapi ada kemungkinan, itu pasti ada, ya. Begitu ya. Yulis Fashion, Andi Esa, kalau selisih yang kita bayar sama yang rekap, apa yang harus dilakukan? Jadi ini banyak salah paham ini debitur. Jadi pada saat dia mencicil, katakan 5 juta, dia bayar itu selama 10 bulan. 10 bulan dia katakan saya sudah bayar cicil sebesar 50 juta. Ya enggak? Pokoknya kenapa enggak berkurang? Berkurangnya sedikit. Jadi harus diketahui, dalam satu kali angsuran ada pokok, ada bunga. Besarnya pokok dan bunga berapa besar? Tapi kalau misalnya namanya bunga biasanya dibesar di awal, pokoknya dipotong sedikit. Nah, itu yang harus dipahami. Yang perlu Anda lakukan, Anda cek dulu di jadwal angsuran. Pada saat Anda perjanjian kredit, Anda cek lagi bulan keberapa, nanti kelihatan pokoknya berapa, ya. Begitu ya, Andi. Saya lihat mana. Sagitarius, itu bisa diadukan ke OJK nggak Bang? Mempermalukan debitur padahal mau pembayaran nunggu aset laku. Memang akan sulit mengetahui dia itu dilakukan sifat mempermalukan atau tidak. Kalau datang ke ke RT RW seperti apa? Dia bilang kalau namanya pinjaman itu sifatnya bukan kerahasiaan. Yang sifat kerahasiaan bank itu adalah tabungan, ya. Tapi di sini beda tipis, sulit. Nanti dia bilang kalau misalnya pegawainya itu PRT ngasih tahu, tadi pihak pegawai bank tukang tagih itu bilang bapak ini sulit dicari, bapak ini ibaratnya
tidak kooperatif, bapak ini memang kita sudah marahin, tidak sifatnya mempermalukan seperti itulah, baru bisa lapornya ke polisi ya. Nah kalau misal Anda mau melakukan itu, polisi pidananya. Tapi kalau Anda mau melakukan pegawai itu lagi, itu bisa ke kantor pusatnya, nanti disesikan ke OJK ya. Kalau langsung ke OJK, disesikan ke kantor pusat banknya ya. Tapi jangan lupa Anda lampirkan KTP dan data diri Anda yang benar ya. Gampang dihubungin dari pihak banknya. Padahal ada di rumah semua, bang, kenapa kok sampai RT RW kelurahan? Nah itulah sifat mempermalukan. Anda bisa melaporkan itu, bisa. Kenapa, masalah apa? Apakah Anda ngelawan? Apakah diajak berantem? Pada saat ketemu sekali Anda langsung ajak yang adu fisik, mungkin dia takut, bisa jadi dia minta perlindungan ke RT RW. Tapi kalau Anda tidak merasa seperti itu bisa juga sifat mempermalukan ya. Memang RT RW bisa dia memberikan, tapi sifat mempermalukan beda tipis kan. Ref, kalau saya belum serahkan mobilnya, belum 3 bulan, mau dilaporkan polisi oleh pihak bank mobil hilang. Tidak mungkin ya. Kan mobil ada sama Anda, hilang bagaimana? Nggak mungkin lah. Itu nakut-nakutin aja. Itulah yang nggak benar. Ini oknum namanya. Oka, bang, saya tunggak 7 bulan, sudah diplang tunggak. Apakah mereka melakukan lelang atau gertak saja? Gertak. Namanya itu kan 7 bulan pasang lelang. 7 bulan memang bisa dilakukan langsung lelang, tidak mungkin. 7 bulan menunggak langsung dilakukan lelang, nggak mungkin. Masih ada proses yang lain ya. Kan proses negosiasi itu masih panjang. Apalagi masa kreditnya masih ada, ya nggak? Siapa lagi? Saya lihat ke atas lagi, ini banyak saya kelewat ini. Bang Mawan, Pak, dimaksud kondisi debitur itu apa? Kondisi keuangan atau kondisi potensi perlawanan debitur? Dua-duanya, semuanya, dicek semuanya. Perlawanan debitur kah? Ataukah ada kondisi potensi melawan kondisi keuangan juga? Semuanya akan dicek ya, gitu. Siapa lagi? Nur Hadi Sipok, assalamualaikum Pak. Kalau udah SP3 pinjaman kur, itu solusinya bagaimana? SP3 Anda bayar aja langsung secara otomatis gugur itu SP3 nya itu. Bayar minimal bayar 1 angsuran aja. Itu langsung gugur SP3, balik ke SP1 lagi. Ya. Siapa lagi nih? Yunizar, saya punya cicilan 7.100.000, tapi kemampuan saya sudah membayar 4 juta. Dipaksa harus bayar full. Apa yang harus dilakukan? Memang tetap pihak bank tugasnya minta full. Nah, abaikan aja. Ajukan tertulis, mintalah kemampuan Anda masih 4 juta. Mintalah restruktur. Tertulis, ajukan. Nggak usah khawatir. Mamanya anak-anak, mamanya anak-anak, papanya anak-anak yang mana nih? Pak, saya gagal restrukturisasi utang pokok, tambah uang sudah banyak yang masuk Pak, terus menterinya sudah ganti. Ajukan tertulis lagi sesuai dengan kemampuan Anda ya. Jangan sesuai keinginan bank, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kalau restrukturnya itu masih memberatkan Anda, cicilannya itu minta permohonan, minta disesuaikan dengan kemampuan yang Anda miliki pada saat ini, bukan pada saat yang akan datang ya. Mas Ardo, tertulis apakah bisa lewat email bang, atau bagusnya datang antar suratnya? Pakai email bagus, pakai datang langsung bagus ya, datang aja ya, kan deket dari rumah Anda, kecuali beda kota lah. Kalau kantor pusatnya iyalah Anda pakai email. Siapa lagi nih? Cek lagi Yulis, Yulis sudah saya jawab ya. Sudah saya jawab, saya baca ke bawah lagi. Yunizar, makasih Pak, sama-sama. Nuradi, tapi kita disuruh ke kantornya Pak, ketemu atasannya. Tidak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma pesan saya, Anda jangan tanda tangan apapun seperti surat pernyataan janji bayar, ataukah Anda nanti tanda tangan yang sifatnya merugikan. Anda baca dulu. Kalau pertemuan pada saat itu Anda dijelaskan pertemuan bahwasanya ditulis Anda sekaligus mengajukan permohonan restruktur. Katakanlah contoh seperti itu, boleh tanda tangan. Kalau di surat pernyataan atau kayak surat yang lain-lain sifat yang merugikan, Anda jangan tanda tangan. Kalaupun Anda tanda tangan, Anda coret yang tidak sesuai dengan Anda itu, ya tidak sesuai dengan yang merugikan Anda coret. Anda di samping coretan itu Anda tanda tangan, ya. Semua coretan itu di sampingnya Anda tanda tangan, ya. Nggak usah khawatir. Siapa lagi?
Saya cek lagi. Mamanya anak-anak, aduh. Saya awal dari 30 juta bang, jadi 40 juta sekarang. Uang masuk sudah 20 juta. Ya, itu kan kecil kemungkinan dilelang ya. Jaminannya apa? Ya udah nggak usah khawatir. Cari duit dulu. Kerja yang benar, usaha yang benar, cari duit ya. Mbok Batin, bang, mobil saya masih bayar angsuran tapi dipinjam kakak dan digadaikan bermasalah tidak bang? Selagi kreditnya lancar tidak masalah. Tapi kalau kreditnya menunggak, pada saat dilihat didatangi pihak bank, apalagi tim investigasi datang, nanti ketahuan itu bisa ranahnya itu ke penggelapan pidana, Anda bisa dipidana. Ya, tapi kalau misalnya mau digadaikan, mau diapain, kalau misalnya masih lancar tidak ada masalah. Ya, Mbok Batin, Mang Wayan, kalau nempelnya papan stiker di pagar luar, apa dikategorikan masuk perkarangan rumah? Tidak masuk perkarangan rumah, kan ini masuk perkarangan rumah, ya. Haji Nurholidah, bang bener tah kredit macet akan dihapus pemerintah? Bener bu Haji, bener, nggak main-main, serius itu. Cuman kategorinya masuk atau tidak, gitu aja. Yang ini pemerintah dari Pak Prabowo kan, iya. Yang pertama, misalnya katakanlah dalam putusan itu kreditnya sudah 10 tahun, minimal 10 tahun. Yang kedua, sudah dilakukan penagihan oleh pihak bank. Yang ketiga, ada terdampak namanya itu dari bencana alam. Nah, dari ketiga itu ada gak Anda masuk gak tiga-tiganya itu? Ya enggak? Itu tidak semua kredit itu langsung dihapuskan, enggak. Tidak semuanya itu. Ya. Kan bagi-bagi nanti bangkrut. Nah, negara aja efisiensi. Jadi sesuaikan kategori mana yang didahulukan dulu. Kita mana yang paling penting. Ya enggak? Dahulukan mana yang lebih penting. Mbak Batin sudah saya jawab. Rista, KTA macet 5 tahun, apa dapat penghapusan Pak? Tidak, 5 tahun penghapusan. Hapus buku iya, tapi tetap ditagih. Ya, hapus tagih tidak, tetap dilakukan. Kalau hapus tagih, utangnya dianggap lunas. Itu tapi kecil kemungkinan. 99,9999% itu kecil kemungkinan namanya hapus tagih. Hapus buku ya. Ya, WO. Siapa lagi? Mang Mawan, makasih sama-sama. Saya jawab dulu sebentar lagi ya. Saya saya akhiri sebentar lagi ya. Hilma Susanti, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bang. SP1 macet berapa bulan Bang? 1 bulan. Nah, ya. Apalagi Mang Mawan sudah. Radit, Pak, kalau nego ke bank pakai surat apakah harus ada tembusan ke OJK? Tidak. Ajukan tertulis sendiri aja, tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Ngapain ke OJK? OJK itu sebagai pengawas. Dia bukan ikut campur. Kalau pihak bank itu melakukan kesalahan, menyalahi prosedur, baru OJK turun tangan. Kalau tidak menyalahi, dia tidak akan turun tangan. Siapa lagi nih? Fajar Agung, Bang, jika chat WA bukti tindakan pidana sudah dihapus, apakah masih bisa telusuri? Kalau WA kan itu masih bisa telusuri, kan bisa ke IT. Tapi Anda bisa screenshotnya enggak? Nah, yang penting screenshotnya dulu, ya. Gitu, Fajar Agung. Dijai Indo, saya punya kredit multiguna sisa 200 juta, sudah 6 bulan masuk 6 bulan nunggak, sudah dikategorikan macet, sudah SP3. Ya, sudah kategori macet ya. Solusinya maunya seperti apa? Apakah multiguna kan jaminan itu masih bisa dijual secara sukarela bersama-sama, sehingga agunan itu masih bisa harganya masih tinggi, ataukah minta waktu berapa lama mau menyelesaikan gitu ya. Kalau minta di restruktur bisa, tapi riskan. Kalau sudah 6 bulan riskan diberikan namanya restruktur. Mas, bulan ini nggak ditagih, apa dia lupa ya? Nah, mau ditagih, nah, kita doakan ya Allah semoga Ibu Nelva ditagih bulan ini ya, amin. Nah, janganlah dia tertagih. Kalau dia tertagih, janganlah, biarin aja, nggak usah tanya-tanya. Bu Nelva, udah biarin, bukan lupa, dia mendahulukan mana yang lebih penting. Debitur dibagi hope dan no hope, mana yang diutamakan, skala prioritas ya.
Mamanya anak-anak, makasih ya Pak Mantri, sekarang demi kejar target saya disuruh nutupi pinjaman di rekening. Jangan mau, jadi Anda dapat dua pinjaman lagi. Jangan jatuh tertimpa tanggal itu ya, jangan diikutin itu oknum, enak dia aja. Siapa lagi? Ilma Susanti, 4 bulan menunggak kata orang Bang, mau dipasang segel apaan? Jangan suruh masuk rumah ya. Makanya dipasang CCTV rumahnya itu, supaya Bang nggak berani macam-macam ya. Beli di mana kek? Saya lupa di sini, lupa mulu saya taruh keranjang kuning itu untuk CCTV. Beli di mana kek terserah. CCTV stikernya pasang juga ya. Richard, nunggak 7 bulan, sisa masa kredit 3 tahun lagi. Sudah SP3, apa aset bisa dilelang? Bisa aja, bisa dilelang. Masih bisa dilelang. Yang penting dipasang tanggungan atau tidak, kan gitu ya. Jaminan kalau AJB tidak bisa dilelang. Saya akan jawab 2 pertanyaan lagi ya, sebelum kita akhiri, udah capek juga. Nanti saya live itu tetap seminggu 3 kali, atau kalau di bulan puasa ini, yang biasanya saya live itu seminggu 3 kali, malam Minggu, malam Senin, malam Kamis. Cuman kalau dikarenakan puasa, kemungkinan akan dilihat kondisi badan fit atau tidak ya. Kalaupun saya live itu secara acak, kalau bisa tetap seperti jadwal, tapi jamnya jam 21 atau jam 9 kurang, tapi tidak lama-lama ya. Saya jawab 1-2 pertanyaan lagi. Cantik, pinjaman nunggak 1 bulan, bank mengancam blokir uang rekening lain, tapi masih bank yang sama. Tidak bisa mau blokir apa? Kalau ada duitnya di rekening lain, selagi bank yang sama, bisa dilakukan ya. Makanya pindahin ke bank lain ya enggak. Kalau blokir bisa dilakukan itu, selagi nama yang sama ya, nama debitur yang sama, bank yang sama, itu bisa dilakukan. Pindahin aja dulu, apa yang pusing-pusing. Yoyo bang, saya tuh beli tanah sertifikat di bank, saya dulu beli sama orangnya, cuma dikasih kwitansi sama surat pernyataan. Kenapa begitu? Kwitansi, surat pernyataan seperti apa? Kalau beli sertifikat di bank, nggak bisa begitu, harus dapat sertifikatnya. Apakah pindah take over ke Anda? Kan begitu. Takutnya Anda ditipu lagi sama. Saya tidak khawatir di banknya kalau sertifikatnya aman itu. Cuman masalahnya hak Anda itu benar-benar atau enggak? Gitu. Kalau Anda ini pusing, nanti kesini aja di kantor saya bisa. Ya. Dewi Oka, kalau sudah macet 6 bulan sebaiknya cicil semampunya atau macetkan sekalian ya. Bisa dinego. Kreditnya kredit apa dulu? Kredit yang berjaminan, ada guna sertifikat. Kalau KTA, kartu kredit, koperasi atau leasing, itu berbeda. Perlakuan itu berbeda. Kita tidak bisa samakan semuanya. Tergantung kreditnya. Ya. Krista, kalau diisi datang dan memaksa bayar lunas hari itu juga atau melanggar aturan penagihan Pak? Tidak ada aturan penagihan, tidak ada melanggar aturan, tidak. Dia minta dilunaskan, tidak melanggar. Yang melanggar kalau dia melakukan kekerasan, melakukan pengancaman, menagih di luar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di luar itu dia tidak boleh. Makanya di rumahnya pasang CCTV, ya enggak? Saya tahu CCTV cuma berapa aja kok. Apa yang mesti beli CCTV supaya ada di ini juga tidak dilakukan tekanan di luar prosedur dari pihak debt collector. Ya gitu Rista ya. Richard Barus, kalau aset masih surat desa apakah bisa dilelang Pak? Tidak bisa. Udah selesai. Jangan tanya kenapa, tidak bisa aja udah. Saya jelasin panjang nanti kasihan yang lainnya. Udah intinya itu aja, tidak bisa. Yoyo, dan orangnya punya hutang di bank, saya harus menebus hutangnya. Iya, kan jual beli, kalau jual beli. Sisanya bagaimana? Intinya sertifikat harus Anda pegang. Kan udah selesai. Siapa nih? Safety, berkas masuk ke pengadilan mau sita mobil dan tanah. Apa bisa mobil yang masih kami pakai diambil sama pihak pengadilan? Pengadilan itu sudah memutuskan atau tidak? Putusan
Kan kalau sudah putusan pengadilan Anda wajib patuhi. Tapi kalau masih ada upaya hukum lainnya, misalnya katakanlah banding, itu tidak bisa. Tunggu dulu, tunggu masalah hukumnya di pengadilan sifatnya ingkrah, ya. Itu safety ya. Kalau Anda pusing-pusing, nanti Anda datang langsung ke kantor saya langsung, ya. Ini yang live ini akan saya upload kembali ya besok ya. Jadi apa yang saya jawab, Anda tanya, saya jawab, itu bisa ditonton kembali ya. Bisa share ke teman-teman, saudara, sanak family, silakan bagi-bagi ilmu kita. Jaindo, multiguna bisa dinego agar bisa diselesaikan sesuai kemampuan Bang. Kategori macet. Tergantung, semuanya bisa, kredit apapun bisa dinegosiasi. Tergantung dari kemampuan Anda saat ini dan kondisi debitur seperti apa, ya. Tingkat permasalahan seperti apa. Apakah debiturnya ngerti masalah hukum, apakah ada perlawanan hukum atau yang lainnya. Legali, terima kasih ya. Wah, dikasih es buah. Ini rekan saya ini. Waduh. Bang, sehat Bang. Udah 3 minggu kita belum ketemu ya. Nanti Kamis depan kita ketemu. Ini rekan saya nih, Legali. Dia advokat senior. Erlin, Dekor Pasuruan. Jika DC ajak polisi untuk nagih cicilan telat 3 bulan, gimana Pak? Tidak boleh. Polisi ikut menagih, tidak boleh. Pahami itu, tidak boleh. Ada di peraturan Kapolri. Legali, makasih sudah kasih minum ya. Tahu aja lagi haus gini kan ya. Puasa nggak? Perang dunia ada puasa nanti kan. Gitu ya. Erlin, Dekor Pasuruan. Malah Anda makanya pasang CCTV di rumahnya supaya Anda jadi bukti. Ini nih, bilang sama polisi, Anda kan polisi, tugas polisi apa? Menagih? Kan enggak, kan sudah ada peraturan Kapolri, udah jelas itu, nggak boleh dia itu, ya kan, dilaporkan ke Propam, kena dia itu. Tapi Anda punya bukti video, mana videonya? Makanya pasang rekaman, pasang CCTV di rumahnya. Richard, makasih Pak, banyak Pak atas pencerahan sama-sama. Sudah ya, udah selesai malam ini, kita akhiri live-nya. Sampai ketemu lain waktu, bisa jadi pokoknya kalau selama bulan puasa aja ya. Anda jaga-jaga di jam 21, jam 9 aja. Tergantung kondisi saya sehat, lanjutnya. Apalagi kalau teman-teman semuanya semangat, saya semangat juga kan gitu kan. Ya, alifnya saya satu deh. Bang, apa harus lakukan kalau agunan kita sudah dipasang pelang jual lelang di kantornya Bang? Dipasang pelang, kan lihat dulu, bisa juga. Ini banyak case-case yang pertanyaan ini, baru 1 bulan dipasang pelang, enak aja. Dia minimal 3 bulan lah, 3 bulan terus udah ada namanya itu dikasih SP 123, ada namanya negosiasi musyawarah. Kalau nggak ada itu enak aja, cabut aja, ngapain pusing-pusing, ya. Gitu aja ya. Nanti ini satu lagi deh, udah selesai. Sudah ini Radit ya, saya jawab ya. Setelah itu selesai ya. Pak, kalau ada petugas bank melarang nego lewat surat dan suruh datang menghadap pimpinan, gimana? Jangan dengarkan. Tulis saya surat, mau datang langsung nggak ada apa-apa, datang nggak masalah. Tapi tujuan Anda dulu tercapai, tujuan dari debitur, kirim surat apa sekaligus, nggak ada masalah, ya. Ngapain pusing-pusing? Mungkin ini itu aja live kita kali ini. Saran saya jangan lupa pasang CCTV di rumahnya, dan stiker CCTV supaya kita terlindungi dari godaan setan yang terkutuk. Maksudnya dari ini ya, dari perbuatan yang di luar prosedur dari oknum petugas bank atau katakanlah debt collector. Jadi ini akan saya upload lagi. Kalau ada mau privat, mau langsung datang ke kantor saya, silakan datang sini, ya. Mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di share ke yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.